Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cucu Liawati, NIM 0505722, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka Pangkal Pinang. Saya di sini akan mengerjakan tugas 1 sesi 3 mata kuliah pengembangan organisasi. Soal yang pertama, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut perlu melakukan perubahan? Jelaskan. Organisasi perlu melakukan perubahan karena berbagai alasan mendasar yang terkait dengan tuntutan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tetap relevan dalam lingkungan yang dinamis. Berikut beberapa alasan utama mengapa perubahan menjadi suatu keniscayaan bagi organisasi. Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Perubahan ini bisa berupa kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, munculnya pesaing baru, perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi global, dan tren sosial budaya. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan kehilangan daya saing dan berisiko tertinggal bahkan gagal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perubahan dapat dilakukan untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Yang ketiga, mencapai tujuan baru. Seiring dengan perkembangan organisasi, tujuan dan visi organisasi mungkin berubah. Perubahan struktur, strategi, atau budaya mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan baru tersebut. Yang keempat, mendorong inovasi. Perubahan organisasi dapat menciptakan budaya yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan eksperimen. Inovasi adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Perubahan dapat dilakukan untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang keenam, mengembangkan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan, motivasi, dan keterlibatan karyawan. Faktor-faktor yang mendorong organisasi melakukan perubahan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal, misalnya saja kinerja organisasi yang menurun, masalah sumber daya manusia, inovasi internal, perubahan kepemimpinan, budaya organisasi yang tidak efektif, dan pertumbuhan organisasi. Faktor eksternal, perubahan pasar dan persaingan, perkembangan teknologi, perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi. Organisasi perlu melakukan perubahan untuk bertahan, berkembang, dan berhasil dalam lingkungan yang terus berubah-ubah. Yang kedua, model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Untuk menentukan model diagnosis yang paling cocok untuk digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Model organisasi yang umum digunakan meliputi model 7S McKinsey, model STAR, kerangka kerja Congruence, analisis SWOT, dan model diagnosis gap. Untuk memilih model yang paling cocok, kita perlu mempertimbangkan 1. Tujuan perubahan, 2. Lingkup perubahan, 3. Fokus analisis, 4. Ketersediaan data dan sumber daya, 5. Budaya organisasi. Kesimpulannya, pemilihan model diagnosis yang tepat sangat penting untuk memberikan dasar yang kuat bagi upaya perubahan organisasi. Organisasi perlu mempertimbangkan tujuan, lingkup, fokus analisis, ketersediaan sumber daya, dan budaya mereka untuk memilih model yang paling relevan dan sesuai. 3. Model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Jelaskan. Pemilihan model pengelolaan perubahan yang paling cocok sangat bergantung pada hasil diagnosis organisasi. Berdasarkan kemungkinan masalah yang teridentifikasi dalam skenario, ada beberapa model pengelolaan perubahan yang mungkin bisa digunakan. Yang pertama, model 8 langkah Kotter. Mengapa cocok? Mengingat perlunya meningkatkan inovasi yang mungkin memerlukan perubahan budaya dan proses yang signifikan. 2. Model Lewin 3 step. Model ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memulai perubahan.
mengimplementasikan perubahan dan memastikan perubahan tersebut menjadi norma baru. ADKAR model meningkatkan inovasi seringkali memerlukan perubahan dan cara berpikir dan bekerja setiap individu. Model ADKAR dapat membantu memastikan bahwa karyawan sadar akan perlunya inovasi, memiliki keinginan untuk berubah, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berinovasi. 4. Model pembelajaran organisasi membangun budaya inovasi yang memerlukan organisasi untuk terus belajar dari keberhasilan dan kegagalan, berbagai pengetahuan lintas tim dan mendorong eksperimen. Menurut saya, model pengelolaan yang paling cocok untuk organisasi manufaktur besar yang lambat kemungkinan adalah kombinasi dari model 8 langkah Kotter dan ADKAR. Mengapa? Karena Kotter akan membantu dalam memimpin perubahan di tingkat organisasi, membangun urgensi, menciptakan visi, dan memberdayakan tindakan. ADKAR karena akan memastikan bahwa perubahan diadopsi oleh setiap individu dalam organisasi. Perlu diingat, organisasi perlu mengadaptasi model yang dipilih agar sesuai dengan konteks budaya dan sumber daya spesifikasi mereka. Fleksibilitas dan kemampuan untuk menggabungkan elemen dari berbagai model seringkali menjadi kunci keberhasilan pengelolaan perubahan. Demikianlah tugas yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.